Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Bapak akan mengambil absen dulu ya. Apakah ada yang tidak ada hadir pada hari ini? Ada Pak. Isna. Isna Pak. Isna Pak. Izin. Izin Pak, sakit. Sakit. Oke. Kita doakan semoga Isna cepat sembuh dan kembali bergabung bersama kita ya. Amin. Amin. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Enggak. Baiklah anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sujud sahwi, yang mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang sujud syukur. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Bapak kami menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana anak-anak Bapak akan mengetahui apa itu sujud sahwi, kemudian apa sebab-sebabnya dan juga apa hikmahnya. Oke. Jadi yang pertama itu pengertian sujud sahwi. Secara bahasa yaitu lupa terhadap sesuatu. Sujud sahwi ini merupakan sebutan untuk dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena lupa. Nah, maksudnya ya, sujud sahwi ini guna untuk ketika kita lupa dalam pendapat kita atau ragu, maka lakukanlah sujud sahwi ini. Nah, apa yang harus kita baca dalam melakukan sujud sahwi? Yaitu artinya Maha Suci Zat yang tidak tunduk dan tidak lupa. Baik, apakah anak-anak Bapak paham terkait dengan sujud sahwi? Insyaallah paham Pak. Oke, pada sekian rupiah apa itu sujud sahwi? Pak. Pak, sujud yang dilakukan ketika ada jumlah rakaat yang tinggal. Oke, terus sekali yang dikatakan oleh Ananda sekarang kita beri applause. Lanjut. Terkait pendapat ulama berbeda pendapat terkait hukum sujud sahwi. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang sujud sahwi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Bapak akan baca terlebih dahulu. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW idza saka ahadukum fi sholati falam yadrikab shalat salasa'am arba'ah falyaqdi asy-syakka wa yabni ala qala summa yasjudu subhat sajdataini qabla an yusallima. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam rakaat sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka pengulangan kedua dan ambillah yang pasti. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Yang mana bacanya sudah Bapak sampaikan tadi. Hadis tersebut menyebutkan salah satu sebab dilaksanakannya sujud sahwi, yakni ragu dalam jumlah rakaat yang dikerjakan. Jika terjadi kondisi seperti ini, jumlah rakaat yang dijadikan sebagai ukuran, yang sedikit dijadikan sebagai ukuran. Seandainya rakaat betul-betul kurang, maka sujud sahwi menjadi adalah rakaat yang kurang itu. Sementara jika rakaat yang berlebih, sujud sahwi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW menjadi penghinaan bagi setan. Lanjut. Pada sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi, yang pertama yaitu ragu dalam jumlah rakaat yang dikerjakan. Apabila anak bapak ketika sholat kemudian ragu dalam jumlah rakaatnya atau lupa, maka lakukanlah sujud sahwi sebelum salam, itu sujud 2 kali. Kemudian rakaat yang dikerjakan kurang atau berlebih, anak bapak lupa berapa jumlah rakaat yang dikerjakan atau kurang atau lebih, kemudian bacalah sujud sahwi tersebut untuk menyempurnakan
ketika Ananda sedang melakukan salam dari sholat. Itu terjadi ketika Ananda sedang melakukan sholat, kemudian ada keraguan, yang mana Ananda lupa atau ragu dalam jalan rakaatnya. Nah, itu dibaca sujud sahwinya ketika sebelum salam. Kemudian sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Nah, apabila Ananda ragu setelah sholat, Ananda ragu terhadap jalan rakaat Ananda, kemudian Ananda bisa melakukan sujud sahwi setelah Ananda melakukan salam, itu melakukan sujud 2 kali dengan membaca ayat-ayat yang sudah ditampilkan tadi. Jadi pada hikmah untuk melaksanakan sujud sahwi, pertama yaitu menyempurnakan kekurangan dalam sholat, yang dimana sujud sahwi ini sebagai berfungsi sebagai bentuk penyempurnaan sholat kita, yang mana apabila Anda lupa, maka bacalah sujud sahwi ini untuk menyempurnakan jalan rakaat Anda, kemudian menggenapi pahala sholat, yang mana dengan sujud sahwi bisa menyempurnakan sholat dan juga menambah pahala Anda. Kemudian menumbuhkan rasa rendah diri, yang mana dengan sujud sahwi ini dengan sujud sahwi ini itu menumbuhkan rasa rendah diri, yang mana sujud sahwi ini mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang sering salah dan juga lupa diri. Kemudian maka berbacalah untuk mengingat Allah SWT. Lanjut memohon ampunan kepada Allah SWT, yang mana dengan sujud sahwi kita memohon ampunan kepada Allah SWT atas kesalahan yang kita lakukan dalam melakukan sholat. Nah, apakah anak-anak Bapak sudah paham terkait hikmah dan juga sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi? Oke. Selanjutnya kelas Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu cewek, perempuan, kemudian kelompok 2 yaitu laki-laki. Laki-laki kelompok 2, perempuan duduk berkelompok. Baiklah, mengenai pemahaman Anda semua, Bapak akan memberikan produksi yaitu kelompok 1 tentang kelompok 2. Kelompok 1 yaitu tentang pengertian sujud sahwi, yang mana Anda cari tahu apa yang dimaksud dengan sujud sahwi dan sebutkan apa sebab seseorang harus melakukan sujud sahwi. Kemudian untuk kelompok 2, Anda tentang hikmah sujud sahwi, jelaskan apa hikmah dilakukannya sujud sahwi. Bapak beri 5 dulu, 5 menit. Pak ini apa Pak? Baik, waktu sudah habis. Pada kelompok 1 silakan presentasikan hasil kerjanya. Ya,
Sujud sahwi dan sifat sujud sahwi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Jawabannya, sujud yang dilakukan ketika lupa dalam bilangan rakaat atau ragu dalam sujudnya. Yang kedua, sebutkan sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Yang pertama, ragu jumlah rakaat. Yang kedua, rakaat yang dikerjakan kurang. Yang ketiga, lupa dalam bilangan rakaat. Nah, itu saja, Pak. Oke, silakan kembali. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah presentasikan hasilnya. Ingat sekalian dijawab oleh kelompok 1 bahwasanya sujud sahwi itu ialah sujud yang dilakukan ketika Anda lupa dalam bilangan rakaat. Kemudian sebab-sebabnya itu tentu saja ragu atau juga lupa terhadap rakaat sholatnya. Kemudian pada kelompok 2 silakan presentasikan. Baik, kami mewakili kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hikmah sujud sahwi. Ada beberapa hikmah sujud sahwi. Yang pertama yaitu menyempurnakan kekurangan dalam sholat, misalkan lupa jumlah rakaat dan sebagainya, menggenapi pahala sholat, menumbuhkan rasa hati, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelupaan kita terhadap jumlah rakaat sholat. Terima kasih. Baiklah. Baiklah, itu adalah presentasi kelompok 2. Betul sekali yang dijawab oleh kelompok 2 bahwasanya hikmah dari sujud sahwi itu ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan sholat. Di mana jika Anda lupa dalam rakaat sholatnya, Anda lakukanlah sholat sujud sahwi tersebut agar sholatnya menjadi lebih